Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala dzakirina li'alaik wa syakirina lin'a'maik wa sabirina ala qadaik wa ala qadarika wa baraik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa rasulik. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, khususnya mahasiswa yang menyaksikan atau sedang mempelajari mata kuliah usul fikih. Untuk pertemuan kali ini, khususnya mahasiswa Institut Agama Islam Ngawi, saya akan mengampu tentang Al-Hakim, Al-Mahkum Fih, dan Al-Mahkum Alaih. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita awali perkuliahan kali ini dengan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Langsung kita mempelajari tentang Al-Hakim. Apa itu Al-Hakim, kemudian Al-Mahkum Fih, dan Al-Mahkum Alaih. Al-Hakim. Al-Hakim itu adalah wadi'ul ahkami wa musbituha wa munsyi'uha wa masdaruha, yakni pembuat hukum yang menetapkan, memunculkan sumber hukum, itu adalah namanya Al-Hakim. Jadi wadi'ul ahkami, pembuat hukum, wa musbituha, dan yang menetapkan hukum, wa munsyi'uha, yang wa masdaruha, dan yang memunculkan sumber hukum. Alladzi yudrikul ahkamu wa yudhiruha wa yu'arifuha wa yukshifu anha. Alladzi yudriku al-ahkam, yang menemukan hukum, wa yudhiruha, dan menjelaskan hukum, wa yu'arifuha, dan yang memperkenalkan hukum, wa yukshifu anha, dan yang menyingkapkan hukum. Itu penjelasan Al-Hakim. Siapakah Al-Hakim? Allah Subhanahu wa taala membuat hukum dan satu-satunya sumber hukum syar'i bagi seluruh perbuatan mukallaf. Siapa itu mukallaf? Mukallaf itu adalah orang Islam atau Muslim yang sudah dikenai hukum. Siapa yang sudah dikenai hukum? Ya, salah satunya yang sudah baligh. Bagi laki-laki, saya ulangi lagi, Allah Subhanahu wa taala adalah pembuat hukum dan satu-satunya sumber hukum syar'i bagi seluruh perbuatan mukallaf. Siapa mukallaf itu? Ini muslim yang sudah dikenai hukum. Ya, tandanya kalau laki-laki sudah baligh atau setidaknya berumur 15 tahun atau sudah keluar air mani sebelum umur 15 tahun.
Kalau perempuan itu 9 tahun atau keluar M, darah M. Itu eh, ciri-ciri atau orang yang mukallaf. Mukallaf ya, bukan mu'allaf, mukallaf. Kemudian tahsin dan takbih. Al-husnu atau tahsin al-husnu. Al-husnu adalah segala perbuatan yang dianggap sesuai dengan tabiat manusia. Misalnya menolong orang yang celaka. Qabih adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan sifat tabiat manusia. Misalnya menyakiti orang lain. Kemudian al-husnu diartikan sebagai sifat yang sempurna. Misalnya kemuliaan dan pengetahuan. Qabih diartikan sebagai sifat jelek, yakni kekurangan dalam diri seorang seperti bodoh, kikir, dan lain-lain. Al-husnu adalah sesuatu yang boleh dikerjakan oleh manusia. Qabih merupakan segala perbuatan yang tidak boleh dikerjakan oleh manusia. Al-husnu diartikan sebagai pekerjaan yang bila dikerjakan akan mendapat pujian di dunia dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Qabih adalah perbuatan yang akan mendapat cercaan dari manusia bila dikerjakan seperti maksiat, mencuri, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya korelasi antara hakim dan mahkum fih. Pengantar saja, jangan lama-lama. Sedikit saja. Nanti kalian kembangkan sendiri. Hubungan antara hakim, pembuat hukum, kemudian mahkum fih adalah bahwa hakim adalah sang pembuat hukum. Hubungan antara hakim dengan mahkum fih adalah bahwa hakim adalah sang pembuat hukum, sedangkan mahkum fih adalah objek yang terkena suatu tuntutan hukum dari hakim tersebut. Jadi apabila tanpa adanya mahkum fih, maka hakim tidak akan nyata. Dan apabila mahkum fih secara substansi perbuatan dan sandaran berkaitan dengan hukum syar'i, maka yang menghukumi adalah hakim. Dari sini sudah paham? Hakim itu adalah pembuat hukum, kalau mahkum fih adalah objek yang terkena suatu tuntutan hukum. Kemudian hakim dan mahkum alaih. Hubungan antara hakim dengan mahkum alaih adalah bahwa hakim adalah sang pembuat hukum, sedangkan mahkum alaih adalah subjek yang terkena suatu tuntutan hukum dari hakim tersebut. Jadi kalau hakim adalah sang pembuat hukum, kemudian mahkum alaih adalah subjek yang terkena suatu tuntutan hukum dari hakim tersebut. Jadi apabila tanpa adanya hakim, maka mahkum alaih tidak akan nyata. Dan apabila orang mahkum alaih melakukan suatu pelanggaran, baik berkaitan dengan Allah atau hakim, langsung atau berkaitan dengan sesama mahkum alaih, maka yang menghukumi adalah hakim. Jadi mahkum alaih melakukan pelanggaran dengan mahkum alaih yang lain, yang menjadi hakim tetap yang menghukumi tetap hakim. Kesimpulan, al-hakim yang mutlak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan adanya manusia, maka untuk menegakkan hukumnya Allah mengutus Rasul untuk menyampaikan risalah tersebut. Kemudian setelah Nabi tiada, tugas itu menjadi tugas para mujtahid, ulama serta umat muslim itu sendiri untuk menegakkan hukum Allah. Jadi Allah itu adalah mutlak hakim. Hakim mutlak hanyalah Allah. Kemudian Allah mengutus Rasul untuk menyampaikan risalah tersebut melalui Al-Quran dan hadis. Ya kan? Kemudian setelah Nabi tiada, Rasul tiada, tugas itu menjadi tugas para mujtahid, ulama, berarti melalui ijma' dan qiyas. Maka sumber hukum Islam tetap Al-Quran, As-Sunnah,
ijma' dan qiyas. Mahkum fi adalah objek hukum, yaitu perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum syar'i yang bersifat tuntutan mengerjakan, meninggalkan suatu pekerjaan, memilih suatu pekerjaan yang bersifat syarat, sebab, halangan, azimah, rukhsah, serta halangan. Mahkum alaih ialah seorang mukallaf yang perbuatannya berhubungan dengan hukum syara'. Mahkum fi itu adalah perbuatannya mukallaf. Kalau mahkum alaih itu adalah mukallaf. Sekian pengantar tentang mahkum al-hakim, mahkum fi, dan mahkum alaih. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Apabila ada kurang kesalahan kata dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.